Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evandriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang metode gramatikal terjemah atau thoriqoh qawaid wa at-tarjamah, di mana saya akan menjelaskan tentang latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru, peran siswa, dan kedudukan materi dalam metode gramatikal terjemah atau thoriqoh qawaid wa tarjamah. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang metode gramatikal terjemah. Nah, lahirnya metode qawaid dan terjemah ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan mempelajari dan mengajarkan bahasa asing. Nah, metode ini digunakan untuk mengajarkan bahasa yang memiliki peradaban masa lampau. Nah, selain itu, metode ini bermuara pada zaman kebangkitan di Eropa. Nah, metode gramatika dan terjemah atau thoriqoh al-qawaid wa tarjamah ini, atau biasa kita sebut dengan grammar translation method, sering dijuluki dengan metode tradisional. Mengapa? Karena sepintas julukan ini tuh mengandung kesan metode kolot, atau boleh jadi demikian sebab metode ini memang sudah tua. Akan tetapi bukan masalah tuanya, namun yang penting dan menarik adalah bahwa metode kaidah terjemah ini sudah melekat kuat di masyarakat Eropa selama berabad-abad dan mengerjakan bahasa-bahasa asing. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang landasan teori dari metode gramatika terjemah. Nah, metode gramatika terjemah ini disebut juga metode tradisional method, yang cara menyajikan bahan pelajarannya dengan jalan menghafal atau aturan-aturan atau berbagai kaidah tata bahasa asing. Nah, jadi si peserta didik atau mahasiswa itu diajarkan terlebih dahulu gramatika atau tata bahasa. Nah, metode ini merupakan penggabungan dari metode gramatika dan metode terjemah. Nah, dasar pokok metode ini adalah hafalan kaidah, analisis gramatika terhadap wacana, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan sebagai pengantar pelajaran. Nah, titik tekan pada metode ini yaitu bukan melatih para peserta didik, bukan pandai berkomunikasi secara aktif, melainkan untuk memahami bahasa yang didasarkan pada analisis cermat terhadap aspek kaidah tata bahasa. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan metode gramatika terjemah. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik metode gramatika terjemah, yaitu yang pertama, materi pelajaran yaitu terdiri atas buku nahwu, kamus, atau daftar kata, dan teks bacaan. Kemudian yang kedua ada tata bahasa yang digunakan atau yang disajikan itu secara deduktif, yaitu dimulai dari dengan penyajian kaidah yang diikuti contoh-contoh serta dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Kemudian yang ketiga ada kosakata yang diberikan dalam bentuk kamus dwi bahasa atau daftar kosakata beserta terjemahannya. Kemudian karakteristik yang keempat ada berbasis pembelajaran adalah menghafal kaidah, tata bahasa dan kosakata. Kemudian penerjemahan harfiah dari bahasa asing yang dipelajari ke bahasa pertama peserta didik atau bahasa ibu, atau bisa juga sebaliknya. Kemudian karakteristik yang kelima ada peran guru yang aktif sebagai penyaji materi dan peran peserta didik yang pasif sebagai penerima materi. Nah, kemudian ada yang keenam yaitu bahasa ibu pertama peserta didik digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar dan mengajar. Karena bahasa tersebut dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang baru kepada peserta didik. Nah, kemudian yang ketujuh ada gramatika yang diajarkan adalah gramatika formal. Kemudian ada latihan ucapan atau bicara tidak diberikan, namun hanya bersifat sesekali. Kemudian yang kesembilan karakteristiknya yaitu tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu memahami karya sastra dalam bahasa target.
atau kitab keagamaan dalam kasus belajar bahasa Arab di Indonesia. Kemudian yang ke-10 ada teks bacaan berupa karya sastra klasik atau kitab keagamaan lama. Kemudian ada pemahaman akan kaidah-kaidah dan bahan bacaan diuji melalui terjemahan. Nah, para peserta didik dikatakan telah dapat memahami bahasa tersebut kalau mereka dapat menerima atau menerjemahkan paragraf-paragraf atau bagian-bagian prosa dengan baik. Nah, kemudian bahasan yang selanjutnya kita bahas yaitu tujuan dari metode gramatika terjemah. Nah, tujuan metode ini adalah agar para peserta didik itu pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Selain itu, peserta didik juga mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama mereka ke dalam bahasa asing yang dipelajari. Nah, tujuan lainnya juga bisa untuk membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Ada juga tujuan lainnya, bahwa tujuan metode yang lainnya ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya metode ini mempunyai dua bagian utama, yaitu telaah sastra bahasa kedua dan pengembangan keterampilan menganalisis melalui telaah tata bahasa. Nah, tujuan kedua ini yang dimotivasi oleh para pakar tata bahasa Cartesian yang berkeyakinan bahwa logika universal itu mendasari semua bahasa, sebagian besar telah menghilang. Nah, menurut para guru-guru atau para pengajar yang menggunakan metode ini, tujuan pokok pengajaran suatu bahasa asing adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca literatur. Nah, metode ini sangat menekankan pembelajaran pada kosakata dan tata bahasa. Keterampilan membaca dan menulis adalah keterampilan yang diutamakan dalam pembelajaran ini. Oleh karena itu, hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada keterampilan berbicara dan mendengarkan. Nah, adapun tujuan lain dari metode ini yaitu yang pertama, menanamkan pemahaman tentang tata bahasa. Kemudian yang kedua, pelatihan siswa untuk menulis dalam bahasa yang tepat. Yang ketiga, menyediakan siswa dengan kosakata yang luas. Yang keempat, melatih siswa agar mendapatkan makna dengan terjemahan. Yang kelima, agar para siswa atau para pelajar pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Kemudian yang keenam, lebih mampu untuk membaca naskah berbahasa Arab dan karya sastra Arab. Kemudian yang terakhir, memiliki nilai disiplin dan perkembangan intelektual, yang mana pembelajaran dalam metode ini didominasi dengan kegiatan membaca dan menulis. Nah, adapun kosakata yang dipelajari adalah kosakata dari tes bacaan, di mana kalimat-kalimatnya diasumsikan sebagai unit yang terkecil dalam bahasa, ketepatan terjemahan diutamakan, dan bahasa ibu bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, itu tujuan dari metode gramatika terjemah. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana sih peran guru dan peran murid atau peran peserta didik dalam metode gramatika terjemah ini. Nah, yang pertama peran guru. Peran guru dalam metode gramatika terjemah ini sangat menonjol karena seorang guru harus membekali diri dengan baik agar mampu menjalankan proses pengajaran dan proses pembelajaran bahasa Arab dengan baik. Menurut Karen E. Johnson menegaskan bahwa seseorang guru bahasa asing, terutama bahasa Arab, harus memaksimalkan segala potensi yang ada pada dirinya, baik itu pendidiknya, pengalamannya, mentalnya, dan lain-lain, demi terciptanya proses pengajaran dan pembelajaran bahasa yang menyenangkan serta berdaya guna. Nah, kemudian ada pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana peran siswa dalam proses belajar mengajar menggunakan metode gramatika. Peran siswa dalam metode gramatika terjemah ini yaitu siswa sebagai pelajar yang pasif, yang artinya sebagai penerima materi karena seorang guru yang aktif dalam menyampaikan materi.
seorang siswa hanya mengikuti perintah atau arahan dari gurunya serta menyimak apa yang disampaikan gurunya. Karena pada metode ini, peserta didik ditekankan kepada aspek menulis dan membaca. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu tentang kedudukan materi atau buku ajar dalam metode gramatika terjemah ini, yaitu sebagai penunjang pembelajaran sekaligus referensi untuk pengajar atau guru pada sebuah proses pembelajaran tentang gramatika terjemah atau thoriqoh qawaid wa tarjamah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.